loyo karena setelah mengisi bensin. Nah, loyo dong, energi mau tambah. Nah, masuk ke dalam kelas lagi, kita harus semangat. Nah, untuk lebih fokusnya, kita akan mengadakan ice breathing dengan duduk sejenak sambil menengkurkan kepala, hirup udara segar dan hembuskan perlahan-lahan. Kita cobakan 3 kali. Bisa? Oke, kita praktekkan ya. Nah, duduk di tempatnya masing-masing, tengkurkan kepala, hirup udara sepanjang-panjangnya, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Ulangi gerakan tersebut. Lepaskan. Sekali lagi. Nah, selesai. Oke. Sekarang dengan refleksi seperti itu, kamu bisa. Baik, anak-anak Ibu, kemarin kita telah membahas pembelajaran informasi layanan tentang ekstrakurikuler. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang materi kita bahaya merokok dan minuman dampaknya. Seperti yang telah kita sepakati kemarin bahwa setiap pembelajaran kita berkelompok. Nah, kelompoknya hari ini ada 3. Kelompok 1, bukan ya, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Oke. Nanti masing-masing kelompok kita berdiskusi mengenai materi yang telah Ibu bagikan. Nah, setelah nanti kita diskusi, kemudian kamu tampil ke depan. Nanti kelompok yang tampil menjelaskan materi yang dibahasnya, kemudian kelompok yang lain nanti akan memberi masukan, saran atau pertanyaan. Jadi nanti kalau di dalam kelompok kita harus apa? Harus memperhatikan kelompok yang tampil. Nah, jadi kita lihat dulu nanti semua bahwa pembahasan kita ini tidak lain apa? Bagus. Kita besarkan ya. Jelas kan? Baik, boleh? Hari ini pembahasan kita yaitu tentang bahaya merokok dan dampaknya. Sebelum kita masuk materi, kita dengar dulu video dari bahaya merokok. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga
bagian sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau tikus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TNNA, PAH, dan asam. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan kesumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi, gagal ginjal, organ genital, impotensi, hingga kematian. Dari plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, prematur, dan keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru orang perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya, asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok satu, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, ketika pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya dari yang hidup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dan ataupun di dalam mobil yang disebut dengan smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan merokok, karena semua orang berhak memiliki udara bebas dari merokok. Ini kata dokter tentang bahaya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you. Kalian nampak kan itu adalah bahaya bagi orang yang perokok. Nah, kita lihat perokok itu apa? Rokok itu apa? Ya, apa itu rokok? Benda Benda. mematikan. Benda yang mematikan. Panjang rokok itu seberapa? Kira-kira? 10 cm. Kamu itu 10 cm? 5 cm. 5 cm? Nah, kecil kan? Paling 1 jengkal itu sudah panjang rokoknya kan? Tapi 1 jengkal rokok itu bisa membuat kita sakit, mati dengan bahaya yang disebutkan oleh di video tadi. Nah, kamu lihat, rokok adalah silinder dari kertas berukuran kecil 70 mm hingga 120 mm katanya kan, dan memiliki lingkaran 10 mm. Tapi bahayanya sangat besar sekali terhadap kesehatan tubuh. Nah,
itu ada dua. Yo. Yang pertama aja pasif, posito. Yang kedua aktif. Kalau perokok aktif itu siapa? Tahu ah. Awak yang merokok setiap hari langsung. Sementara kalau perokok pasif siapa? Mereka masuknya. Orang yang menghirup asapnya. Bagus gitu. Bantu di sini. Boleh. Nah, kalau kita lihat kebiasaan merokok pelajar itu kenapa? Kamu pernah merokok? Nah, kamu seorang pelajar? Iya. Kenapa kamu merokok? Cibo-cibo, ya, kuat. Kemudian? Saya pikiran. Kepo. Mencoba-coba. Kemudian takut oleh teman, mungkin juga jadi. Kemudian gengsi, ya kan? Ya. Takut dicibet, ya kan? Nah, apa lagi? Apa lagi? Kalau merokok tuh awak wah, nah, wah kata teman gitu. Terus? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Itu aja? Nah, ya. Kamu merokok karena mencari jati diri, ingin diakui, rasa setia kawan, dari satu batang dihisap. Nah, sama-sama sama-sama itu adalah kamu. Nah, kalau kita, kalau awak telusuri rokok itu yang terkandung dalam rokok itu apa? Nikotin. Nah, nikotin. Kemudian asal. Kemudian karbon dioksida. Ini semua zat yang ada di dalam rokok itu adalah sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Coba kamu ambil rokok itu satu batang. Kalau rokok itu rokok mahal, seperti rokok Surya misalnya, kalian buka rokok itu, di dalamnya akan bertemu dengan tembakau, kemudian cengkeh, kemudian ganja. Belum pernah mencoba membukanya. Nah, boleh kalian coba beli rokok nanti, tapi jangan beli rokok oke. Nah, jangan beli rokok oke dan rokok bol. Kalau rokok bol itu nggak ada, rokok oke nggak ada, tapi beli rokok Sampurna atau rokok Surya. Kalian bedah tembakonya di dalam ada ganja. Kalau rokok Surya biasanya ada 2 atau 3 helai masuknya. Ada itu. Cobalah. Semakin mahal harga rokok itu, semakin besar banyak ganja di dalamnya. Nah, tuh. Keuntungan tidak merokok apa? Nah, kita jadi sehat dan tidak gampang sakit. Oke, ini sejelas tentang merokok. Nah, sekarang kita seperti yang telah Ismail bagi, kita punya kelompok, yaitu 3 kelompok. Kemudian materinya sudah ada, masing-masing kamu memiliki beda materi ya. Nah, silakan kamu diskusi di dalam kelompok kamu dengan materi yang telah kamu dapatkan. Kelompok 1 dapat materi tentang apa? Tentang bahaya rokok, dampaknya, kemudian jenisnya, kebiasaan, kemudian apa lagi sih? Zat, kemudian keuntungan. Kelompok 2 dapat materi tentang apa? Cara berhenti merokok. Nah, bahayanya. Kelompok 3
Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Nah, ini nanti diisi setelah kita isi materi. Nah, silakan berdiskusi di kelompok kamu. Tulis saja di kertas kosong yang ada di belakang ya. Silakan bekerja di kelompoknya, satu sama lain memberikan kontribusi pendapatnya. Ya. Membeli permen. Nah, yo. Itu kan cara bagi cek makan juga. Ya. Sudah?
Nah, Tuh. bisa. Nurul tuh kayak gitu. Dah. Yes, Oke, tuh. Mbak, pegang jalur, Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul materi bahaya rokok dan dampaknya. Yang pertama, kita masuk kepada konsep rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 140 mm. Dan kita lanjut ke jenis-jenis rokok. Berdasarkan jenisnya, perokok dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Kita lanjut ke kebiasaan merokok pelajar. Kebiasaan merokok pelajar atau remaja dikarenakan satu, tidak berpikir rasional. Yang kedua, mencari identitas atau jati diri. Yang ketiga, ingin mencoba-coba. Yang keempat, ingin diakui. Dan kita masuk ke zat yang terkandung dalam rokok. Mengapa rokok berbahaya? Rokok sangat berbahaya bagi kita karena dalam rokok mengandung zat berbahaya, diantaranya nikotin, tar, karbon monoksida, zat karsinogen, dan zat iritas. Apa sih keuntungan dari tidak merokok? Nah, yang pertama, tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar. Dan yang ketiga, aktivitas sehari-harian lebih lancar dan lebih produktif. Sekian dari kelompok 1. Nah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kepada kelompok 2 dan 3 kami persilakan. Oke, itulah hasil dari kelompok 1. Nah, jika ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3, dipersilakan memberi pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, berapa banyak rokok? Yang kedua, apa jenis rokok? Silakan. Ketiga, apa saja zat-zat yang ada di dalam rokok? Silakan. Yang keempat, bagaimana menghindari ajakan merokok? Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bertanya. Nah, Kalau yang pertama, kelompok 3 bertanya berapa ukuran rokok. Yang pertama, panjang antara 70 hingga 120 mm. Dan jenis-jenis rokok, yaitu yang pertama rokok aktif. Mereka telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menentukan sendiri akibatnya. Yang kedua, perokok pasif. Mereka sebenarnya tidak merokok, namun karena ada orang yang merokok di dekatnya, maka ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Dan yang ketiga, pertanyaan, apa saja zat yang ada dalam rokok? Jelaskan. Yaitu zat nikotin. Zat nikotin ini mengandung candu, bisa menyebabkan seseorang ketagihan. Dan yang kedua, tar, bahaya dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi atau bahkan kanker. Nah, dengan meningkatkan prestasi atau kegiatan di sekolah, menjaga kesehatan dan penampilan, dan tidak menghindarkan dari pergaulan bebas. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman yang
tidak merokok. Nah, apa ada pertanyaan yang lain? Ada anak-anak ibu mau bertanya? Ada? Nah, kelompok yang lain gimana? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, ada gambaran yang ibu berikan, gambaran LKPD kamu. Nah, yang ini. Ada kan? Nah, silakan kalian bikin nama, kemudian kelas, kemudian checklist form yang ada di samping. Kalau satu berarti pemahaman kalian terhadap rokok tinggi, dua sedang, tiga cukup, yang empat kurang memahami materi yang disampaikan tadi. Kemudian isi refleksi yang ada di bawah. Nampak refleksinya? Nah, cukup dikali saja. Sudah hafal semuanya kan? Sudah, silakan. Sudah, Mas? Ya. Iya kan,